beribadah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Hari ini kita berada dalam masa Natal dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali yang mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Telah lahir Juru Selamat dunia, Dialah yang telah menjadi manusia dan yang memberi terang di jalan manusia. Kami memuji Engkau yang meninggalkan tahtamu untuk tinggal bersama-sama kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau ya Allah, karena Engkau mengutus anakmu untuk menanggung dosa-dosa kami dan memenangkan keselamatan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 23-31. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikannya selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintas Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintaian itu dengan baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106 ayat 1. Bernyanyilah merdu. Rencana yang mengerikan. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 8b. Perkataan Herodes sangat sempurna jika diucapkan dengan rendah hati seperti para Majus.
Dia akan memperoleh pengampunan atas tangannya yang berlumuran darah. Hati dan pikirannya akan damai. Dia akan memperoleh sukacita dan hidup sesuai dengan gelarnya, Herodes Agung. Tetapi Herodes berkata bohong. Dia sangat licik disebabkan kegelapan hatinya. Yang dia inginkan hanyalah lokasi di mana anak yang dijanjikan itu dilahirkan, sehingga dia dapat mengakhiri hidupnya. Betapa sombong dan bodohnya dia. Banyak orang menipu diri sendiri karena tipu daya iblis yang lihai. Mereka membuat cerita yang mengakui bahwa hidupnya melekat kepada Allah, namun kenyataannya tidak demikian. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Itu sebabnya hari ini kita melipat tangan dan berlutut di hadapan Tuhan dalam pertobatan dan penyesalan. Kita memohon pengampunan untuk pemberontakan kita, untuk kesia-siaan hidup yang kita hidupi. Kita berlutut di hadapan Pencipta, Hakim, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah hidup Anda penuh dengan kebohongan? Mohonlah ampun dari Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berlutut di hadapan-Mu dalam pertobatan dan penyesalan. Ampunilah dosa dan pemberontakan kami. Bawalah kami kepada pertobatan dan iman yang benar. Amin. Aksi hari ini. Periksalah hidup Anda. Adakah kepura-puraan dalam hidup dan ibadah Anda? Apa saja yang perlu diperbaiki? Sampaikan kepada Tuhan untuk diberi kekuatan mengubahnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106 ayat 3, bernyanyilah merdu. Allah beserta kita ketika kita memuji Kristus yang menyertai hidup kita. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.